Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mata kuliah perencanaan eksperimen untuk desain faktorial dengan interaksi, yaitu bagaimana kita melanjutkan proses pengolahan datanya dengan alat bantu SPSS. Namun sebelum kita lihat bagaimana tutorial penggunaan SPSS untuk desain faktorial ini, saya akan sedikit mengulas kembali untuk salah satu prinsip penting di dalam eksperimen itu, yaitu randomisasi. Dalam contoh kali ini kita akan meneruskan tentang proses pembuatan popcorn gitu, dengan dua faktor, dengan variabel responnya adalah persentase jumlah persentase produk cacat gitu ya. Nah, salah satu prinsip di dalam eksperimen itu adalah bagaimana kita melakukan randomisasi gitu ya. Randomisasi ini sebenarnya terdiri dari dua hal minimal. Yang pertama adalah randomisasi untuk unit eksperimennya, yang dalam hal ini adalah jagung. Dari materi sebelumnya, untuk contoh yang akan kita bahas kali ini adalah jagung sebanyak 45 satuan. Kenapa 45? Karena faktor yang kita gunakan di dalam desain eksperimen itu ada dua, yaitu suhu dan waktu. Kemudian setiap faktor tersebut tarafnya ada tiga, yaitu suhu itu 90, kemudian juga 100, kemudian 110, kemudian waktu adalah tiga juga levelnya atau tarafnya, yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit. Seperti dari materi yang sebelumnya, sekali lagi berarti dengan 3 level untuk suhu, 3 level untuk waktu, maka jumlah kombinasi yang bisa dilakukan untuk dua faktor itu adalah 3 kali 3, yaitu 9. Gitu ya. Kemudian untuk setiap kombinasi, kita melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Jadi total unit eksperimen yang diperlukan adalah 9 kali 5, yaitu 45. Jadi nanti artinya kita harus menyediakan jagung, katakanlah beratnya katakanlah 1 on atau 100 gram, berarti ada 100 gram, berarti ada 45 bungkus jagung mentah yang masing-masing beratnya adalah 100 gram. Nanti kita beri nomor 1 sampai ke nomor 45. Kenapa? Karena nanti proses randomisasi juga dilakukan untuk unit eksperimen ini. Akhirnya mana yang kira-kira akan dilakukan proses pembangunan yang pertama. Ini yang dimaksud dengan randomisasi subjeknya ya, atau unit eksperimennya. Jadi seperti arisan lah. Jadi kita cocok, ternyata yang terpilih pertama kali untuk diproses adalah kantung jagung yang nomor 4 misalnya. Berarti itulah yang akan siap kita proses gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita memilih salah satu bungkus dari jagung tersebut, kita juga mau diproses seperti apa nih ketika pemanggangan. Misalnya kita sederhananya pakai microwave. Padahal di dalam microwave pun harus disetting dengan 9 kombinasi tadi ya. Adalah suhu 90, 100, 110, kemudian waktunya pun ada 3 level juga, yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit. Berarti ada 9 kombinasi gitu ya. Kita kasih juga semacam penomoran. Nomor 1 itu adalah katakanlah 90 derajat, 15 menit, nomor 2 90 derajat, 30 menit, nomor 3 90 derajat, 45 menit, nomor 4 misalnya naik suhunya sekarang menjadi 100 derajat, 15 menit, dan seterusnya. Berarti ada 9 nomor perlakuan. Baru nanti kita coba acak untuk proses mana yang akan kita lakukan pertama kali, akhirnya terpilih misalnya yang nomor 9, yaitu misalnya 45 menit dengan suhu 110. Jadi artinya sekarang kita sudah tadi milih nomor 4 jagung, kemudian akan diproses dengan suhu 110 selama 45 menit. Baru nanti microwave-nya disetting kan gitu ya. Dengan 45 menit, kemudian suhunya 110, baru jagung yang tadi terpilih dengan randomisasi juga dimasukkan. Nah, itu sederhananya di lapangan bagaimana prinsip randomisasi itu tercermin di dalam proses gitu kan. Dan itu muncul tentunya di metodologi gitu ya, atau di bab 3 kalau kita berbicara tentang tugas akhir apakah itu skripsi ataupun
di level yang lebih tinggi lagi kan gitu. Dan seterusnya sehingga nanti terkumpul data. Nah, kalau sudah terkumpul data, itu kan dimasukkan ke dalam sebuah perangkat lunak aplikasi. Kan kalau udah data kan tidak tersimpan lagi itu proses seperti tadi gitu. Karena kan setelah masuk data itu kan bisa di short, bisa diurut, gitu kan, bisa dipindah-pindah kolomnya ataupun nama-namanya. Jadi setelah masuk ke data itu ya tidak kelihatan lagi proses penelitian. Padahal di dalam proses penelitian itu harus ada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Yang dalam hal ini juga tadi yang kita ulas untuk kali ini adalah proses randomisasi yang dilakukan terhadap unit eksperimen dan normalisasi terhadap kombinasi faktorial yang akan terpilih untuk diproses gitu ya. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali. Sekarang kita langsung lanjutkan ke bagaimana pengolahan data yang untuk dua faktor yaitu suhu dan waktu, dan juga dengan satu variabel dependen yaitu persentase penduduk cacat dengan menggunakan SPSS. Langsung saja kita buka file data untuk SPSS untuk kasus yang menggunakan dua faktor yaitu suhu dan waktu untuk proses pembuatan popcorn. Ini menu-menu seperti ini rasanya sudah dibahas di tutorial sebelumnya bagaimana kita memanfaatkan salah satu software yang relatif populer digunakan yaitu SPSS. Setelah kita buka datanya seperti biasa nanti ada 3 kolom yaitu suhu dan waktu. Itu adalah variabel independen. Kemudian cacat yaitu persentase cacat yang dihitung berdasarkan jumlah jagung yang tidak mekar serta jagung yang terlalu matang atau cenderung hangus. Nah, desain faktorial dengan dua faktor dan juga nanti akan kita lihat interaksinya ini akan kita selesaikan dengan two-way ANOVA. Nah, menu two-way ANOVA ada di menu analysis, kemudian ada general linear model, kemudian kita pilih univariat. Kenapa univariat? Karena kebetulan dalam desain eksperimen yang akan menjadi contoh pada tutorial kali ini hanya mempunyai satu dependent variable yaitu persentase produk cacat. Sehingga kita pilih univariat. Kemudian dependent variabelnya adalah persentase produk cacat. Kemudian faktornya, fix faktornya adalah suhu dan waktu. Kita masukkan. Kemudian kita lihat untuk grafiknya yang bisa kita buat, misalnya bagaimana suhu di sumbu horizontal, kemudian waktu suhu yang berikutnya, kemudian juga kita lihat bagaimana kombinasi suhu dan waktu, gitu kan. Seperti yang disampaikan sebelumnya tentang pengaruh interaksi. Kemudian untuk posoknya, untuk uji lanjutannya kita gunakan Taki. Ya. Ini memang banyak sekali uji-uji untuk uji lanjutan posok. Tapi untuk lebih ringkasnya atau lebih cepatnya kita coba pilih yang Taki. Kemudian yang lainnya sebenarnya ini adalah menu-menu untuk tambahan, terutama khususnya untuk statistik deskriptif ya, tentang rata-rata, tentang standar deviasi dan seterusnya. Kita pilih untuk yang utama dulu, bagaimana nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan desain faktorial, khususnya hipotesis yang sudah disusun. Kalau sudah dipilih tadi ya beberapa variabelnya, khususnya ataupun untuk melihat plot ataupun diagram secara visual, kita langsung oke kan, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari analisis two-way ANOVA. Kita lihat masing-masing variabelnya itu terdiri dari ini adalah satu suhu ya, ada 3 kelompok, kemudian juga kaitannya dengan faktor levelnya ada 90, ada 100 derajat dan seterusnya. Dan di sini ada jumlah percobaan untuk yang suhu 90 itu ada 15. Tapi nanti sebenarnya akan kita lihat bagaimana
kombinasi antar tarafnya itu replikasinya sebenarnya 5 kan gitu ya. Tapi ini adalah dilihat dari hanya suhu 90, 100, 110, kemudian juga waktu 15, 30, 45. Nah, di sini udah langsung kelihatannya untuk uji hipotesis di sini tabel yang di test of between subject effect seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kuncinya adalah di signifikansi. Kemudian di sini ada suhu, kemudian artinya di bawah 0,05 berarti artinya suhu berpengaruh signifikan terhadap persentase cacat, waktu pun berpengaruh signifikan terhadap persentase produk cacat, dan interaksi antara suhu dan waktu juga berpengaruh signifikan. Jadi tiga hipotesis yang pertama mengenai pengaruh suhu, pengaruh waktu, dan pengaruh interaksi suhu dan waktu terbukti signifikan. Artinya suhu dan waktu secara masing-masing memang berpengaruh signifikan terhadap persentase produk cacat. Demikian juga interaksi antara suhu dan waktu. Nah, kita lihat uji lanjutannya. Kalau uji lanjutan lebih ke arah perbedaan antar tarafnya atau levelnya. Misalnya di sini cara membacanya di sini antara suhu 90 dengan 100 itu sebenarnya persentase cacatnya berbeda atau tidak gitu, secara signifikan. Ternyata memang berbeda gitu kan. Dilihat dari angka signifikasinya di bawah 0,05. Sedangkan antara 90 dengan 110 tidak berbeda. Artinya kok aneh gitu. Semakin jauh kok tidak berbeda. Karena di sini dilihat dari perhitungan persentase cacat gitu ya. Jadi artinya ketika suhunya naik terus sampai 110, justru persentase yang tidak mekar jadi lebih tinggi. Sedangkan yang pas 90 mungkin yang terlalu mekar ataupun hangus itu tidak ada, tetapi masih banyak jagung yang kurang matang kan gitu ya. Tapi dengan yang 100 ternyata lebih banyak yang matangnya, tetapi belum ada yang hangusnya sehingga persentasenya terlihat secara statistik itu signifikan. Nah, ini cara menginterpretasikan angka signifikasi yang sebenarnya ini adalah tabel yang multiple comparison itu adalah untuk menguji hipotesis yang sudah disusun sebelumnya. Nah, yang menarik mungkin di sini adalah bagaimana kita menginterpretasikan grafik gitu ya. Di sini terlihat bahwa ini kalau warnanya yang biru itu adalah 15, kemudian yang merah itu adalah 30 menit, kemudian yang hijau itu 45 menit. Sedangkan untuk sumbu horizontalnya adalah suhu ya, ada 90, 100, dan 110. Gitu ya. Jadi kelihatan bahwa misalnya untuk yang katakanlah kita pilih yang hijau yang 45 menit gitu ya. Ketika 45 menit kita set katakanlah microwave-nya, kemudian suhunya 90, ternyata ini persentase cacatnya relatif rendah, itu di bawah 2% kan gitu ya, 2%. Tetapi kalau 45 menit itu menggunakan suhu 100, ini artinya 100 derajat, kemudian lamanya 45 menit, justru persentase produksinya naik. Ini diduga karena jagungnya terlalu matang kan gitu ya. Karena suhunya sudah terlalu tinggi, kemudian lamanya juga 45 menit, ternyata malah semakin meningkat produk cacatnya. Ini bisa diduga ketika dinaikkan lagi suhu 110, juga dimasaknya 45 menit, ya persentase produk cacatnya makin meningkat gitu ya. Mungkin sekitar 7% lebih gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari proses pemanasan jagung, jelas kalau terlalu lama, apalagi dengan suhu tinggi, ya memang matang, tetapi malah terlalu matang kan gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya untuk yang waktunya 15 menit, kalau andaikan 90 derajat suhunya, artinya di set 90, waktunya 15, ternyata persentase produk cacatnya paling tinggi itu 8. Berarti ini waktunya
terlalu cepat, suhunya juga terlalu rendah sehingga banyak jagung yang tidak matang. Tapi kalau waktunya 15 menit, kemudian suhunya dinaikkan 100, turun drastis kan gitu. Dari sini tiba-tiba turun sini sehingga di atas sekitar 4%. Jadi artinya jagung yang tadinya kurang matang karena suhunya terlalu rendah ketika di set 100, waktunya juga 15 menit ternyata berkurang gitu ya, sehingga pas. Kemudian kalau 15 menit dengan 110 ternyata makin berkurang lagi gitu kan, makin berkurang lagi sehingga bisa dikatakan kematangannya juga pas gitu ya. Dengan 110 derajat tetapi dengan waktu 15 menit. Nah, yang menarik adalah yang 30. Jadi kita set 90 menit, kemudian waktunya 30 menit, ternyata sekitar 5% ya di sini persentase produktivitasnya. Kemudian kalau 30 menit tapi suhunya 100 menit, ternyata kalau lihat dari grafik ini yang paling rendah persentase produknya. Itu dengan di set sekali lagi dengan di set 100 derajat, kemudian waktu pemanggangannya atau pemasakannya 30 menit, ternyata persentase produknya relatif paling rendah dibandingkan kombinasi yang lain. Tetapi kalau 30 menit kemudian suhunya dinaikkan 110 malah naik, berarti ini diduga justru kematangan jagungnya gitu ya. Nah, secara grafis ini yang sebenarnya menjawab pertanyaan keempat selain yang hipotesis tadi ya. Kan pertanyaannya adalah yang pertama ada pengaruh suhu, kemudian yang kedua pengaruh waktu, kemudian yang ketiga pengaruh interaksi antara suhu dan waktu gitu kan. Nah, yang keempat itu justru yang terpenting dalam praktek di sistem produksi atau sistem manufaktur adalah kombinasi suhu dan waktu berapa yang bisa menghasilkan persentase produk cacat yang paling kecil. Nah, secara grafik terlihat di sini, yang merah ini, yang paling rendah ini. Jadi artinya dengan di set waktunya 30 menit dan suhunya 100 derajat, itu akan menghasilkan persentase cacat yang paling rendah. Nah, ini yang dimaksud dengan kombinasi faktor suhu dan waktu yang menghasilkan hasil yang paling optimal, yang ukurannya adalah persentase produk cacat yang paling rendah. Dan demikian sekilas bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari pengolahan desain eksperimen dengan dua faktor dan interaksi dengan menggunakan analisis two-way ANOVA yang memanfaatkan perangkat lunak SPSS. Nanti kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Demikianlah materi untuk bagaimana mengolah data untuk desain eksperimen faktorial dengan interaksi, yaitu dengan menggunakan analisis statistik, yaitu uji two-way ANOVA. Mudah-mudahan dengan video tutorial yang sekilas ini, adik-adik mahasiswa bisa lebih memahami bagaimana proses eksperimen itu harus dilakukan dan bagaimana kaitannya dengan uji statistik, kemudian bagaimana cara menginterpretasikan, termasuk bagaimana uji hipotesis, sehingga dari hasil proses eksperimen itu ada sebuah keputusan yang akurat yang tentunya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nanti kita jumpa lagi dalam materi berikutnya, terutama yang kaitannya dengan bagaimana kalau sebuah eksperimen itu ada gangguan terhadap proses randomisasi yang tadi di awal sudah dijelaskan sekilas. Dan itu biasanya di dalam proses produksi ataupun di teknik industri ataupun di pabrik itu proses randomisasi itu di lapangan kan tidak mudah seperti secara teoritis tadi disampaikan mengenai randomisasi subjek maupun randomisasi kombinasi faktornya kan gitu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.